Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficred Project. Di video ini, gua akan membahas lagi anime Tanmoshi, yaitu di episode 7. Sebenarnya, nggak begitu banyak hal yang pengen gue bahas di sini, karena isi dari episode ini cenderung mengarah pada kehidupan sehari-hari saja. Tapi gua rasa, ada satu hal yang harus gue mention dari episode kali ini, yaitu adaptasi cerita yang mulai membaik di episode 7 ini. Seperti yang kalian tahu, di video-video sebelumnya, gue berkali-kali mengkritik kalau adaptasi cerita di episode-episode sebelumnya berasa kurang banget feel-nya. Seperti animasi pergerakan yang kaku, penggambaran cerita yang rada kurang, terutama di unsur misterinya, dan juga interaksi antar karakter yang terkesan datar dan kurang emosional. Beberapa kekurangan ini cukup mengganggu, karena gue sendiri sempat menaruh ekspektasi lebih pada Tanmoshi setelah melihat betapa epiknya adaptasi cerita dari episode 1. Tapi sayangnya, adaptasi episode 2-6 berasa kurang maksimal jika dibandingkan episode 1. Nah, tapi akhirnya penyajian cerita jauh lebih membaik dari episode-episode yang lalu. Kualitas adaptasi di episode 7 terasa mirip bagusnya dengan kualitas di episode 1, di mana kita bisa melihat berbagai adegan santai yang menarik, mulai dari Kimi Yuka dan Alicia yang mencari informasi soal batu safir, kemudian tentang mabuknya Siesta yang memperlihatkan fanservice yang menawan dan menggoda, hingga komedi yang muncul setelah Siesta sadar dari mabuknya. Semua adegan itu berhasil dikemas dengan menarik. Feel interaksi antar karakter sangat terasa, dan poin-poin cerita dari light novel juga berhasil disajikan dengan baik. Dan yang paling menarik adalah unsur misteri di bagian akhir cerita. Di episode kali ini, unsur misteri dari Tanmoshi berhasil dieksekusi dengan baik. Ini tentunya menjadi sebuah pemicu rasa penasaran dari penonton yang tidak membaca novelnya. Gue pribadi puas banget dengan kualitas dari episode kali ini. Pembuatan episode 7 ini berbeda dari episode-episode yang sebelumnya, di mana di episode sebelumnya, yaitu episode 2-6, adaptasi anime ini tidak hanya dilakukan oleh staf utama dari studio NG, namun juga ada outsourcing dari anak perusahaan. Jadi tidak heran kalau adaptasinya terkesan tidak maksimal. Nah, berbeda dengan episode 7. Episode kali ini diadaptasi dengan lebih bagus, karena ditangani oleh staf studio utama dengan lebih maksimal. Ya, gua harap sih di episode-episode ke depan, adaptasi yang bagus ini bisa terus dipertahankan. Lalu, di bahasan kali ini, gua tidak akan ngebahas spoiler. Ya, kalau kalian butuh spoiler, kalian bisa cari di sumber yang lain. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Jangan lupa buat like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe buat info dan pembahasan menarik lainnya. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.